Sebenarnya pengalaman saya Pak Teguh, kurang lebih saya sudah join Pak Teguh itu sekitar di akhir tahun 2020 Pak Teguh. Saya coba Ya, melakukan analisa sendiri Pak Teguh. Dan beberapa memang akhirnya saya ada yang miss nih. Di awal setelah saya cek baik dari ROE, PBV, terus kesehatan perusahaan yang lainnya termasuk GCG-nya saya nilai cukup baik Pak. ini perusahaan apa ini? Ya, Perusahaan apa ini? ada beberapa Pak Teguh, kayak pertama tuh yang paling dekat saya pernah lihat ini ada LTLS, terus ada beberapa kali ini banyak terlewat tuh saya. Ya. Termasuk Kobex Pak Teguh, KOBX tuh. Oh, Pasar ya. 300-an. Nah, pas pada saat saya lihat secara fundamentalnya itu sepertinya itu saya bagus dan yakin secara prospek pun bagus Pak Teguh. Tapi pas pada saat saya lihat referensi harga teknikalnya, bukan teknikal ya, referensi harga yang pernah dia capai itu, sepertinya dia udah paling tinggi sekarang tuh all time high gitu Pak Teguh. Sehingga saya kemudian Ragu-ragu. ragu-ragu tuh maksudnya. Apakah kemudian bisa nggak dia melewati nilai itu? Tapi ternyata kan dia bisa naik tinggi lagi Pak Teguh. Nah itu bagaimana Pak Teguh dengan kondisi seperti itu Pak Teguh? Oke. Jadi biar nggak ragu-ragu, memang murni memang secara value investing ini memang benar-benar bisa nih. Ya, masih mungkin naik lagi. Lebih tinggi lagi. Kurang lebih seperti itu Pak Teguh. Oke, saya jawab ya. Jadi sebenarnya jawaban paling simpelnya begini sih Pak Budi ya, dan juga teman-teman yang lain gitu. Jadi hanya karena sebuah saham sudah naik sangat tinggi dan juga sudah berada di posisi all time high, jadi posisi tertingginya sepanjang sejarah atau beberapa tahun terakhir gitu ya, maka bukan berarti saham tersebut tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Itu kata kuncinya. Demikian sebaliknya, hanya karena sebuah saham sudah turun, ya, misalnya tadinya harga sahamnya itu 1.000 atau enggak, harga sahamnya misalnya 5.000, sekarang tinggal sisa 1.000, wah berarti udah murah nih. Ya enggak begitu. Hanya karena sebuah saham sudah turun sangat rendah, sudah bukan ATH tapi all time low, ATL, all time low, sudah salah satu posisi terendahnya, bukan berarti dia tidak bisa turun lebih rendah lagi. Mahal murahnya saham bukan dilihat dari apakah dia posisinya sedang naik atau sedang turun, apakah posisinya sekarang sedang di posisi tertingginya atau di posisi terendahnya sepanjang sejarah. Sama sekali bukan begitu, Pak. Jadi memang ini juga sesuatu yang baru saya pelajari beberapa tahun kemudian, dihitung sejak saya pertama kali beli saham. Jadi ketika saya masih pemula banget, posisi saya sama seperti Pak Budi. Saya menemukan saham A, bagus, harganya juga kita hitung valuasinya masih murah, prospeknya juga cerah segala macam. Tapi sekarang harga sahamnya udah 2.000. Sedangkan kita lihat chartnya dalam beberapa tahun terakhir, harga tertinggi dia sebelumnya itu cuma 1.000. Lah jadi ini udah 2.000, bagaimana ini? Padahal setelah kita hitung-hitung ternyata masih murah segala macam. Akhirnya kita nggak jadi beli karena kita pikir dia naiknya udah ketinggian. Sekali lagi jika dibandingkan dengan harga historisnya di masa lalu. Dan ternyata dia masih lanjut naik lagi kan? Seperti pengalamannya Pak Budi di saham LTLS dan juga Kobeksindo. Tadi sebelum itu kan kita bahas SMDR. SMDR itu Pak, harga tertinggi dia sebelum tahun ini kan dia naiknya sampai hampir 4.000 tuh. Harga tertinggi dia sebelumnya itu cuma 700 Pak. 700. Waktu tahun 2014 itu waktu dia terbang-terbang itu. Jadi harga dia kalau lagi nggak terbang nih cuma 200, 300. 2014 itu dia sempat terbang sampai 700 doang, habis itu turun lagi. Dan sekarang ternyata tidak cuma tembus 700, tapi 1.000, 2.000, 3.000. Akhirnya sekarang dapat all time high dia yang baru adalah di 3.900. Sebelum sekarang turun lagi. Tapi harga sekarang 2.500 pun itu ternyata masih jauh dibanding harga tertinggi sebelumnya yang cuma 700 rupiah. Jadi yang Pak Budi alami barusan itu sebenarnya pelajaran Pak. Itu pelajarannya bahwa mulai sekarang kita tuh bukan berarti lihat saham udah naik tinggi berarti harganya sudah mahal, bukan begitu. Dan saya kasih contoh realnya ya. Tahun 2020 kemarin, salah satu saham yang bikin saya profit besar itu adalah Wismilak. Wismilak. Pada tahun 2020 itu kan market sempat crash pada bulan Maret ya. Dan nggak recover loh sampai akhir tahun. Jadi IHSG itu dari 6.300 jeblok sampai 3.900.
di bulan Maret 2020, habis itu naik lagi, tapi sampai akhir tahun 2020 ya IHSG tetap di 5.900 sekian, nggak balik lagi ke 6.000 gitu. Saham-saham kita rugi semua. Tapi kinerja kita untuk tahun 2020 itu secara keseluruhan tetap profit. Salah satunya saham yang kita beli apa yang kemudian naik banyak? Wismilak. Dan kenapa kita profitnya signifikan dari Wismilak ini? Wismilak ini kita beli dari harga waktu itu 150 kalau nggak salah. Dia naik sampai mentok di 1.000. Dari harga awal 150. Saya sih nggak jual di harga 1.000 itu ya. Saya udah jual kalau nggak salah di harga 500-an. Tapi ketika kita jual di harga 500 itu harga dia di 500 itu tuh sudah naik lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya yang cuma 200 perak, Pak. Jadi, kalaupun waktu itu saya agak terlambat masuk di Wismilak ini di harga 200 atau bahkan 300, saya tetap akan beli. Karena setelah kita hitung-hitung targetnya dia itu bisa sampai 500 dan ternyata kenyataannya malah naik lebih tinggi lagi sampai 1.000. Tapi karena kita kemudian tidak terlalu cepat jualnya, dari 150 kita jual di 500, ya profitnya multi-bagger. Kalau waktu itu saya takut nih karena harganya udah naik tinggi, udah sampai cetak rekor gitu ya, lalu saya memutuskan untuk jual, profitnya tidak maksimal. Ngerti nggak Pak? Dan kenapa saya di Wismilak itu istilahnya berani tetap hold meskipun sahamnya sudah mencetak rekor? Ya karena pengalaman sebelumnya, saya pernah sebelumnya itu takut gitu, beli saham di harga tinggi dan ternyata masih lanjut naik lebih tinggi lagi. Jadi ini lebih ke pengalaman aja sih Pak. Jadi apa yang tadi saya katakan bahwa hanya karena saham naiknya sudah tinggi bukan berarti dia tidak akan naik lebih tinggi lagi. Kadang kita baru mengerti kalau sudah merasakannya sendiri, kalau sudah mengalaminya sendiri. Pak Budi barusan sudah mengalaminya, jadi sekarang Pak Budi mengerti. Dan saya kasih tahu lagi, saya juga sekarang ada saham-saham yang saya beli di harga tertingginya dan masih saya hold karena kemungkinan dia masih lanjut naik lagi. Apa contohnya? Ya saham-saham batu bara, sekarang ini kan udah pada tinggi-tinggi semua sebenarnya dibanding 2 tahun yang lalu. ITMG sekarang 30.000 loh. Dulu waktu dia masih sebelum naik tinggi seperti sekarang tahun 2020 itu masih 7.000 perak ITMG itu. Dan booming batu bara sebelumnya di tahun 2018 tertingginya ITMG juga cuma 27.000. Tapi kenapa kita masih hold ini? Ya karena setelah kita hitung-hitung masih murah, kinerjanya masih bagus, sehingga masih ada peluang untuk sahamnya naik lebih tinggi lagi. Jadi nggak apa-apa, kita hold saja. Cukup Pak Budi? Pak Teguh menyambungnya Ya. yang pertanyaan barusan. Sama waktu itu SMDR pun saya pas waktu 600-an sebenarnya sudah mirip juga Pak Teguh. Cuma karena memang ya mendekati all time high-nya Pak Teguh. Jadi saya masih kebingungan bagaimana kemudian menentukan risk and reward-nya tadi Pak Teguh. Karena dari sisi risknya, pas pada saat itu saya pikir kan dengan harga 600 naiknya paling sekitar 700-an. Tapi kalau misalnya balik lagi turun ke 300-an, itu kan lumayan besar tuh Pak Teguh. Nah dari sudut pandang saya saat itu ya Pak Teguh ya. Nah, bagaimana kemudian menentukan risk and reward-nya yang memang ya yang benar lah mungkin ya. Karena bisa jadi yang kondisi saya itu kalau dari pelajaran sekarang itu sepertinya kurang tepat tuh kalau misalkan menentukan risk and reward hanya seperti itu. Jadi gini, jadi kekeliruannya Pak Budi saat itu adalah menentukan reward-nya. Kenapa Pak Budi bilang bahwa dari harga 600 naiknya paling cuma sampai 700? Karena memang posisi tertinggi SMDR sebelumnya adalah di 700. Itu yang keliru. Target harga bukan dilihat dari harga historisnya SMDR ini tertingginya sampai berapa, tapi kita tetap lihat dari PER-nya dia berapa, ROE-nya berapa. PER dia rendah banget kan waktu itu di harga 600 itu. Masih sangat. Jadi kalau kita hitung misalnya per wajarnya harusnya 5 kali, 6 kali. Ya targetnya bukan 700 dong. Tapi dia bisa sampai 1.500 atau bahkan bisa sampai 2.000. Jadi itu yang kita lihat. Bukan harga tertinggi sebelumnya dia berapa, lalu targetnya sampai situ. Bukan. Jadi risikonya betul kalau misalnya hitungan kita salah, dia bisa turun lagi dari 600 itu turun sampai 500 atau bahkan 300 ya. Jadi kita harus cut loss seperti itu. Tapi rewardnya jauh lebih besar. Rewardnya itu tidak dibatasi di 700 perak, melainkan jauh lebih tinggi dari itu karena secara valuasi dia bisa naik lebih tinggi dibanding harga 700 itu. Meskipun secara historis memang sebelumnya posisi tertinggi dia adalah di 700. Kita lihatnya valuasi Pak, bukan harga tertinggi yang
dicapai sebelumnya sebagai perkiraan target harganya. Nggak cuma SMDR, saham apapun seperti itu. Cukup Pak Budi? Oke, cukup Pak. Makasih Pak Teguh. Yep, lanjut ya.